Saya ini orang yang selalu baca postingan di media sosial tentang analisis ekonomi. Ternyata ujungnya itu berasal dari analisis intelijen. Keren banget, lagu banget mau menghubungi. Wah, saya bilang ini orang pinter, ngehubunginya susah. Begitu dapat nomornya, ternyata sangat mudah. Ternyata orang pinter tuh mudah ya. Jadi kalau orang susah ditemuin, menutup diri, jangan-jangan pinter tapi bodoh. Aduh. Apa kabar? Ya baik. Oke. Nah, kan panggilannya Bosman. Iya. Kalau nama lengkap aslinya kelahiran, Waduh, kalau nama lengkapnya agak panjang itu panggilan kita Mardigu. Mardigu. Mardigu itu orang mana? Jadi kalau keluarga berhubung dari Jawa Timur. Keluarga Jadi, Jawa Timur. nenek saya itu katanya nitip ke bapak saya. Nama Mardigu itu Margi Dining Gusti. Oh, Margi Dining Gusti. Margi bahasa Sunda juga Margi, jalan. Margi Mergo itu jalan. Enggak, kalau bahasa Sunda Margi itu artinya lantaran. Lantaran itu artinya sebab. Jadi Margi Dining Gusti itu difahami mergo atau jalan menuju Gusti. Torekot. Ya, torekan. Dining menuju. Jadi gini, kalau dalam disundakan Margi Dining Gusti itu Dining Gusti. Margi Dining Gusti artinya Tuhan penyebab kehidupan. Wah, keren ya. Namanya keren, perilakunya jauh enggak. Kalau bicara, mana seru? Kita ikut perilaku kita jauh dari Kita. itu niatnya menuju sana. Iya, enggak, kalau lihat dari nama-nama ya, nama-nama kita ini itu kan punya makna. Betul. Dan dari sisi aspek keyakinan, mau orang Jawa, mau orang Sunda, itu sama-sama memahami ketuhanan tunggal. Kita nyebutnya Gusti. Gusti, orang Sunda Gusti Nu Masuci Hyang Murbeng Alam. Nah, itu dari dulu loh. Dari dulu, dan mereka itu mensimbolisasikannya sebelum datang agama formal ya ke Indonesia, Hindu, Buddha, kemudian ada Islam sekarang terakhir ya. Itu memahami pemahaman ketuhanan itu adalah kesemestaan. Setuju. Jadi karena kemarifatan seseorang katanya begitu oneness, begitu bersatu dengan Tuhan, begitu manunggal sama Gusti gitu ya. Iya. Tapi jalan menuju ke sana nggak gampang. Oh iya. Kalau orang Jawa kan manunggaling kaula Gusti. Betul. Ya, bersatu, ya. Menunggal bersatu. Yang kemudian menjadi sesuatu kontroversi, dianggap sebagai pengikutnya Syekh Siti Jenar. Kita sih menurut saya pribadi sih semuanya itu kan one menuju Gusti Allah, Gusti gitu Allah. Ya, menuju ke sana. Dan di ajaran enggak, jangan dibilang abangan kali ya, agama tradisional leluhur itu. Agama Nusantara. Agama Nusantara itu kan mengajarkan menuju Gusti. Nah, itu kata nama Mardigu itu katanya biar ini orang menjadi menuju Tuhan. Nah, kan kalau udah oneness itu kan kita menjadi instrumen ilahi kan. Iya. Nah, untuk menjadi instrumen ilahi itu nggak gampang gitu kan, gitu. Nah, sehingga kita melihat kekotoran aja nih, wajah Tuhan yang dikotori sehingga kita dibersihin dan lain sebagainya. Dan itu mah pelajaran-pelajaran Keren. Zaman dulu tapi enggak. Zaman dulu yang pelajaran itu keren. Kalau dulu kita mau mengartikulasikan itu, bisa jadi orang-orang luar tuh belajar itu ke kita. Mungkin ada sedikit tabrakan dengan dogma ya. Bukan dengan agama. Menurut saya agama itu luas, tapi ada dogma yang diarahkan oleh beberapa petinggi agama
yang demi mendapatkan umatnya ini dibantai-bantai gitu kan. Padahal Iya. itu nggak ada bedanya menurut saya, ada Iya. ajaran tersebut gitu, agama saya juga Islam, tapi kadang-kadang kalau saya merasa tertohok-tohok gitu, misalnya ibu saya bilang, "Mas, kalau ada niat kamu kan apa gitu, pengen apa gitu, dulu diajarin puasa aja 3 hari gitu kan." Nah, sementara itu kan, oh nggak ada di ajaran ini, harusnya ada Senin Kamis dan lain sebagainya. Saya pikir, di mana salahnya sih, bener nggak? Orang puasa masa nggak boleh? Itu makanya, tapi kan di ajarannya nah Jadi gitu kan loh. harus puasa. Oh iya, Kalau nggak puasa nanti makan terus. temennya dimakan gitu ya. Ini kan kalau dulu ya di tradisi ya, anaknya peringatan lahiran anaknya puasa. Anaknya mau kenaikan kelas puasa. Anaknya lagi daftar tentara puasa. Anaknya ujian puasa. Anaknya mau disunat puasa. Anaknya mau kawinan puasa. Dan ditambahin pelajaran-pelajaran agama Islam ya bisa juga, bener nggak? Iya. Nggak apa juga. Iya, Kan? kemudian puasa-puasa itu diniatkan, kemudian dilegitimasi kan, dalam dalil-dalil syar'i yang membolehkan. Kan ada soal Aman ya. aman sebenarnya. Masa puasa nggak boleh sih? Puasa tuh adanya Senin Kamis gitu ya. Saya bilang. Kalau puasa 3 hari untuk niat tuh nggak ada katanya gitu. Saya pikir toh saya nggak menabrak Quran, saya pikir benar. Iya. Saya pikir itu versi saya. Udahlah, jadi gampang. Toh Allah itu maha pengampun, maha pemurah, maha penyayang, gitu loh. Orang dia yang punya otoritas, ngapain kita harus pusing amat sih? Orang kalau kita nggak bisa mengucapkan kalimat yang baik aja Tuhan tahu niat kita kok. Iya. Bener nggak? Betul. Ya udah, karena dia maha tahu. Nah udahlah, jadi aman lah dunia ini. Nah, jadi Ombudsman itu orang Jawa Timur. Jawa Timur. Kelahiran Jawa Timur. Kelahiran Jawa Timur. Tepatnya di desa apa? Di almarhum ayah saya dulu kan tentara. Iya. Di Angkatan Udara. Jadi kita lahirnya itu di Madiun, di pangkalan militer. Oh, di Pangkalan Angkatan Udara. Berarti anak kolong lah ya. Anak kolong. Oh, Gitu. tahu nggak anak kolong? Karena dulu itu kalau di komplek militer itu ininya ranjangnya cuma satu. Bapaknya sama ibunya tidur di ranjang, anak-anaknya di bawah. Makanya anak kolong ranjang. Dan karena pangkatnya rendah, pensiun aja kapten. Tinggi. Oh gitu ya? Bapak Tinggi saya ya? prajurit 3 Oh gitu, jadi pala. kapten tuh masih tinggi ya? Wah, tinggi banget, anak perwira saya hormat. Anak perwira. Saya anak tamtama, Pak. Gitu ya? Ya, jadi sering pindah-pindah kota. Jadi di Palembang, di Balikpapan, di Bali, di Kudus, pokoknya Sudah jadi anak Nusantara lah udah ya. jadi anak Nusantara di Dan, Bandung. Wah, artinya sejak kecil udah bisa naik pesawat dong. Nah, enggak waktu itu. Belum. Karena kita naiknya Hercules. Saya nggak bilang itu pesawat karena kayak Metro Mini aja pakai baling-baling. Oh, jadi kalau pindahan di bawahnya naik Hercules. Kayak Hercules. Itu kan joknya kayak Metro Mini. Jika Metro Mini ada baling-baling ya itu. Ya pesawat lah, tetap. Saya kan naik Joknya pesawat setelah jadi wakil bupati. Oh gitu. Serius kalau itu. Saya naik pesawat itu setelah jadi wakil bupati baru bisa naik pesawat. Aduh, perjuangannya Nggak panjang. ngalamin naik pesawat. Perjuangannya panjang ini. Iya, susahnya kelamaan. Nah, gini, kalau dari analisisnya kan selalu analisis ekonomi. Ini Ombudsman ini latar belakang pendidikannya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama apa yang dikerjakan sebagai analisis ekonomi. Jadi latar belakang saya mungkin nggak ada hubungannya, namanya applied psychology in business. Jadi bahasa Indonesianya itu apa ya? Aplikasi psikologi untuk bisnis. Aplikasi psikologi Ya, bisnis. jadi psikologi kan masalah kejiwaan. Nah, ini aplikasinya. Jadi bukan untuk terapeutik, ada orang nggak bisa tidur atau seorang stres atau seorang ingin berhenti merokok yang masalah psikis dan lain sebagainya. Bukan masalah yang sana, tapi di bisnis itu sebenarnya bukan hanya menjual barang. Semua orang bisa menjual, misalnya beli 10 jual 13 untuk 3, semua orang bisa. Tetapi semua orang juga bisa bikin kopi yang enak, 3.000 perak, udah enak dan laku lagi. Tapi ada sebuah perusahaan yang jual kopi bisa 60.000 dan ngantri orang belinya. Jadi yang membedakan itu bukan kopinya, tapi experience
apa yang didapat pada saat dia minum kopi. Oh. Itulah psikologinya. Nah, jadi teman-teman kita di UKM yang jadi kalau belajar tentang berdagang, teman-teman UKM kita jago-jago. Tapi untuk menaikkan value satu kopi tadi 1.000 jadi 50.000 mereka nggak bisa. Nah, karena nggak ngerti psikologinya. Psikologi pembelinya. Bagaimana orang itu dia merasa nyaman dengan minum kopi itu, merasa bahagia dan merasa bergengsi dalam hidup. Nah, itu kan psikologi semua kan. Efek psikologi. Contohnya gini. Kita bikin, saya ambil satu contoh brand Starbucks gitu ya. Ini ketinggian nih kalau di Starbucks. Kursi ini. Dia lebih rendah lagi. Jadi Starbucks jualan kopi sampai ngitung ketinggian kursi. Karena dia mengukur ukuran ergonomis dari seluruh manusia itu, kalau ini tabelnya 45, dia 43 kayak gitu. Kalau cewek duduk begini di kursi ini kalau pakai rok dia nggak nyaman. Jadi orang Barat gitu ya, orang Barat sekarang Cina kan itunya. Sebelum jual dia melakukan riset. Yang di riset kebanyakan psychological faktornya. Karena pasar itu gede, duit itu di mana-mana. Di kita riset nggak dihargai. Nah, dan risetnya selalu perusahaan asing gitu ya, yang dibayar mahal. Ya itu, nah itu disebut. Dan antara yang diriset dan yang dilaksanakan beda. Oh beda, karena dan itu sering sekali kita ngasih data ke seseorang nggak pernah dieksekusi. Dan risetnya berbasis proyek. Yang penting diperiksa BPK aman, itu sudah dianggap riset terbaik. Oh, gitu ya? Gue baru tahu malah ini. Makanya dikenal kalau di ini apa namanya, kalau di APBD itu banyak DED itu. Oh, itu artinya pokoknya dicek KPK aman. Iya, yang sudah dilaksanakan. DED-nya nggak pernah dilaksanakan lain urusan. Okay. Yang penting proyek DED-nya itu sudah benar mekanismenya. Aduh. Nah, ini kan negeri mekanisme bukan negeri produk. Kalau urusan itu gue murut dada tuh. Jadi orang sana riset? Kuat di riset. Jadi kompetitornya, behavior pasarnya. Karena pasar tuh bergeser terus. Dan ini yang saya sering tabrakan dengan birokrat atau regulator di Indonesia. Karena pasar bergeser, dia bilang harus kayak gini. Ini pasar bergeser, peraturannya masih kayak gini gitu ya. Jadi kalau kita kan ngadopsi nih. Kita ngadopsi mereka. Dan kita sudah merasa dengan mengadopsi cara berpikir mereka sudah kemajuan. Tetapi sesungguhnya kita tertinggal dong. Ketinggal karena mereka sudah lagi. Mereka udah geser lagi. Gila. Ya, segitu cepatnya. Nah, saya pribadi sebagai makhluk ekonomi itu selalu bermasalah dengan regulator, dan bagi saya regulator itu, saya paham, maksud saya gini, saya balik sekarang, saya mencoba mengerti secara psikologi apa sih lu pejabat ini gitu ya. Jadi dari sisi saya, takut sebut pejabat gua buka. Habis barusan lagi acara pemberi rapat. Oke. Kalau malu sebut pejabat soalnya. Gitu ya. Jadi kita tuh saya pribadi tuh merasa bahwa produk untuk stand out atau untuk berbeda, kita bicara ekonomi dulu ya, untuk berbeda, tentunya kita ingin sesuatu yang mendisrupt itu kalau ini adalah A, pasarnya adalah B, kita mendisrupt A supaya kita dapat B pindah ke kita. Nah, disrupsi itu artinya pasti merusak tatanan lama, merubah tatanan lama menjadi lebih cepat, menjadi lebih murah dan lain sebagainya. Sementara ini nih incumbent, kalau di-disrupt dia dirugikan kan, karena itu dia mengarahkan regulator supaya ini tidak pernah ada dan selalu ini ada. Jadi kita nggak bisa mendisrupt dia karena dilindungi regulasi. Bener kan? Kita bilang kok itu selalu, saya udah mungkin puluhan kali perusahaan saya selalu tabrak, anggap aja ini oligar lah, entah mafia lah, entah iya ini iya kita nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Peraturannya kalau mau buat usaha harus kayak gini. Saya pikir ya ada salahnya, akhirnya kita buat perusahaan di luar negeri baru kita masuk ke Indonesia pakai global rule gitu kan. Dan akhirnya ya pajaknya jadi ke luar negeri. Rugi dong negara. Ya karena negaranya kaku, hanya mau untung dari orang-orang yang incumbent ini. Jadi ya itulah kira-kira. Nah, kalau di luar negeri itu kan
Satu, analisnya kuat. Nah, analis itu kan ada analis ekonomi segala macam. Kan ujungnya dari seluruh analis itu kan dia berpuncak ingin pada ketahanan sebuah negara. Betul. Benar nggak kalau di luar negeri itu si intelijen itu membuat analis ekonomi bagaimana untuk perkembangan bisnis kalau para oligark di lokal negaranya? Jadi kita kasih contoh langsung ke sebuah institusi yang mungkin sangat dikenal di Indonesia adalah Central Intelligence Agency gitu ya. Intelijen. Pusatnya intelijen. CIA ya. Kan Central Intelligence kan. Ya. Jadi intelijen punya dua arti bisa dikatakan itu adalah spying atau mencari data, tapi ya tentunya perlu kepintaran, perlu intelijen gitu. Central Intelligence Agency itu ada desk untuk Indonesia. Desk untuk Indonesia. Jadi saya 6 bulan berada di sana waktu masih di akademi dulu. Magang lah ceritanya di sana. Nah di desk Indonesia itu ada mungkin sekitar 18 doktor gitu ya, dengan berbagai skill. Salah satu mungkin ada 3-4 orang tuh salah satu divisinya adalah doktor kebijakan publik. Jadi kalau pemerintah Indonesia nih, misalnya Menteri Anu jumpa pers terus mengumumkan sesuatu gitu, itu mereka analisa, lihat dari body language-nya, lihat dari intonasinya, lihat dari kata-katanya, bohong. Ini decoy nih, maksudnya ini sesuatu yang nggak benar, atau ini bodoh nih dia nggak tahu nih, gitu ya. Jadi dianalisa. Nah, dengan data-data itu kita bisa tahu, Indonesia masih level ini. Wah Indonesia mau buat ini nih gitu. Mereka bisa baca. Nah, kita ini sebagai negara lemah sekali urusan data negara lain. Nih Singapura buat kebijakan, Timur buat kebijakan. Itu kan tetangga border semua kita ya. Malaysia mau buat apa? Kita nggak tahu. Kita masturbasi kalau istilah gua, mikir Indonesia aja gitu loh. Orang lain tuh satu punya detail data negara kita, ya kan? Dia bisa dapat dimanapun kan? Dapat dimanapun. Karena mereka ngakses data mudah. Mudah, betul. Apalagi perusahaan dia juga sudah menjadi tempatnya nyimpen data kita. Betul. Analisisnya gampang. Betul. Ya kan? Nah, data kita dianalisis orang-orang lain. Betul. Kadang kita buta terhadap data kita sendiri. Ini fakta. Banyak perusahaan luar negeri ingin masuk ke Indonesia, ingin membuka cabang, ingin ekspansi dan lain sebagainya. Dia ngambilnya dari Singapura. Jadi Lee Kuan Yew School of Government itu punya satu divisi yang ngerti setiap provinsi di Indonesia punya sosial ininya, punya anatominya, punya struktur budayanya, mereka lengkap. Di sini nggak ada. Jadi kita ke sana, asing-asing itu ke sana mempelajari, jangan ke Bandung daerah gini, Pariangan begini adatnya. Kayaknya kita usahanya di sini. Jadi motret Indonesia, negara lain. Kalau orang mau datang ke kita, cukup di Singapura. Jadi Lee Kuan Yew School of Government itu salah satu. Orang lain tuh sudah ngerti data kita. Iya. Jantungnya kita udah pegang. Nah, kita harus berkompetisi pada orang lain. Bener. Sementara kita, intelijen kita tidak pernah menganalisis negara tetangga kita. Jadi salah satu divisi di dunia intelijen, salah satu divisi ada namanya divisi ANSTRA. ANSTRA itu adalah analisis dan strategik, gitu ya. Divisi ANSTRA ini saat ini langka orang yang berada di antara. Jadi gini, data, ini contoh data. Akang misalnya, saya kasih data dari Pokemon Go. Pokemon Go itu mereka tahu ada ini diambil. Itu kan 4D kali ya, karena udah pakai. Nah, suatu hari misalnya ada orang main di pegawainya Gedung Putih di White House main Pokemon Go, sehingga di datanya Pokemon Go itu dia bisa tahu Gedung Putih itu kayak apa, benar nggak? Karena dia ada mainan tuh. Terus di situ dapat data, Biden itu asal Selasa jam 7 pagi ngopi di sana, Sabtu dia bawa anjingnya keluar, gitu dapat data. Itu namanya data. Data tersebut kalau di dunia intelijen saya kasih ke usernya. Anggap Pak Presiden ini data, klub gitu. Pak Presiden bingung nih, data mau diapain? Biden ngopi jam 7 pagi, emang hubungannya buat apa? Itu namanya data. Nah, user itu tidak perlu data, atau user bukan data. Jadi oleh ANSTRA, data dianalisa jadi informasi. Informasi
distrategikan jadi knowledge. User kita tuh butuh knowledge, bukan butuh data. Iya, ngapain data dikasihin blak? Gua mau harus ngapain terhadap data ini? Nah, dengan knowledge kita bilang, Pak Presiden jam 7 dia ngopi, posisinya gini dan sambil baca koran. Tarik 1 kilometer dari sini itu sudut kalau mau nembak dia tuh di situ tuh Pak. Itu knowledge namanya. Urusan user kita mau nembak Biden urusan nanti, bener nggak? Tapi dia tahu knowledge-nya. Terus dia kalau bawa anjing dia jalannya ke sini Pak. Itu kalau kita mau roket dia dari sini kena nih. Itu namanya knowledge gitu ya. Nah, saat ini sedikit sekali orang di Indonesia ini yang bisa merubah data menjadi knowledge. Kebanyakan bawa data. Kebanyakan bawa data. Datanya disimpan di meja. Mau itu ahli ekonomi kayak punten ya, kita ngomongin bukan jelekin teman-teman analis yang ngomong-ngomong, kebanyakan mereka ngomongin data, bukan datanya mau diapain? Data jadi informasi aja kita masih bingung. Nah, di kita ini kurang orang atau metodologi yang tidak dilakukan? Kayaknya kurang kritis. Jadi kita mungkin ya saat ini mungkin selama 8 tahun kayaknya negara tanpa oposisi. Padahal kritikal itu penting. Apalagi kritik pelesaran itu penting sekali. Tapi kalau seniman dibungkam, mahasiswa dibungkam, rektor semua dibungkam, kampus dibungkam, agama part yang besar semua satu arah. Ya kita mau kritik tuh bukan berarti harus kita berbeda. Tapi kritik itu kadang-kadang mengingatkan gitu. Kritik itu kayak cermin. Iya. Gitu kita ngelihat, ada kotoran di sini gitu kan. Terus kalau dia bilang, Pak itu ada kotoran apa lo bilang? Gitu kan anak buah bilang gua nggak ada kotoran. Ya anak buahnya takut bilang itu ada kotoran, bener nggak? Nah kita nggak boleh. Kita satu ya. Jadi saya mengingatkan bahwa biasalah dengan beda pendapat, tapi beda pendapatnya satu. Plus orang tuh ngasih solusi. Jadi saya pun kadang-kadang mengkritik oposisi nih. Lu ngomong plus oposisi dong, plus solusi. Solusi dong, jangan cuma nyerang gua anti kenaikan BBM, gua anti kenaikan terus gitu kan. Nyerangnya tidak boleh ke pribadi. Nggak boleh. Nyerangnya ke kebijakan. Ke kebijakan, betul. Kebijakan yang harus dikasih opsi. Anda nggak boleh begini, tapi opsinya begini. Betul. Misalnya kita dengan New Economic Model, kita bilang, wah Ibu Menteri, printing money boleh nggak pakai produksi? Oh saya nggak setuju, ya nggak apa-apa, dia nggak setuju. Tapi kita bilang, daripada ngutang terus Bu, sampai 700, buat sekali-sekali opsinya adalah printing money plus produksi. Jadi contohnya apa? Smelter itu kenapa pasti pakai duit asing? Kenapa pasti orang asing? Lu modali aja pakai printing money, bener nggak? Iya, sekarang ini PDB atau namanya GDP per kapita kita 4.300 tuh naiknya nggak signifikan. Naiknya cuma 2% setiap tahun dulu. Terus kita punya tambang nikel. Selama 5 tahun terakhir nikelnya muncul. Sementara ini nggak tumbuh naik. Kalau pendapat saya mendingan tambang nikel nggak usah ditambang, nikelnya masih hidup. PDB per kapita GDP per kapita kita sini. Daripada sekarang ininya 20 tahun lagi nikel kita hilang, ini kita nggak naik. Itu yang dimaksud. Ini salah bernegaranya nih bos, saya mau ngingetin. Zaman Pak Karno kita miskin tapi aset nggak hilang. Ini kita tidak kaya aset hilang.